Oke, Ibu lanjutkan ya. Kalau kemarin sudah klasifikasinya habis, metodenya yang Ibu jelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke cabang pengenalan pola yang kedua yang disebut dengan clustering. Nah, apa itu clustering? Apa bedanya dengan klasifikasi gitu ya? Oke, kita bahas persamaannya dulu. Bahwa sebenarnya maaf. Oke, bahwa sebenarnya si clustering ini ya tujuannya sama dengan klasifikasi, yakni dia mau mengelompokkan objek-objek ke dalam kategori atau dikelompokkan ke dalam kelas. Nah, terus bedanya apa dengan klasifikasi? Oke, kalau clustering data trainingnya tidak punya label. Artinya bahwa Anda mengumpulkan data, Anda tidak tahu dia kelas A, kelas B, kelas sakit, kelas tidak sakit, kelas pendek, kelas tinggi, gitu ya. Tidak ada labelnya, tidak ada petunjuknya. Anda hanya tahunya cuma punya data aja, ya. Nah, banyak hal sebenarnya yang dapat menjadikan data itu kok bisa ya, data itu nggak ada labelnya. Nah, bisa jadi karena ya memang tidak ada yang mengkategorikan gitu ya. Misalkan tidak ada ahlinya, tidak ada dokternya yang bisa mendiagnosa, atau sebenarnya ada yang mendiagnosa gitu ya. Cuman kok tidak konsisten ya antara dokter satu dengan dokter dua, atau kalau dokternya itu diminta 2 kali mendiagnosa di waktu yang ada jedanya gitu ya, kok hasilnya bisa beda ya, berarti kan ada variasi, maka kan tidak bisa dipakai labelnya. Nah, itu adalah kondisi di mana data tidak punya label, tidak punya kelas ya. Jadi ya biasanya yang di dunia medis atau yang diagnosanya adalah manusia gitu ya, biasanya akan ada variasi sehingga labelnya tidak bisa dipakai. Nah, itu adalah definisi dari si clustering. Nah, lalu secara umum apa saja sih tahapannya si clustering ini? Oke, nah metodenya banyak, tapi secara umum tahapannya pasti seperti ini, bahwa satu yaitu yang sama dengan klasifikasi ya, yaitu berupa feature selection. Ya, berarti Anda mencari yang disebut dengan diskriminan feature, sama ya dengan klasifikasi. Oke, yang kedua adalah menghitung proximity measure. Nah, proximity measure ini apa? Adalah bagaimana secara matematis Anda menghitung similarity persamaan atau dissimilarity antar data. Ya, bahwa data tersebut ini sama, mirip, atau sangat berbeda jauh. Nah, ya, selain pakai persamaan similarity, dissimilarity, ada juga proximity measure yang menggunakan distance atau jarak antar data. Oke, nah kemudian setelah Anda tahu Anda pakai proximity measure yang mana, nah Anda menentukan yang disebut dengan clustering criterion. Ibu buletin. Nah, clustering criterion ini adalah sudah dihitung proximity measure-nya. Nah, gimana caranya kita mau mengelompokkan kelas, mengelompokkan data, apakah dikumpulkan dalam satu kelas atau mau dipisah di kelas yang berbeda. Contoh, misalkan Anda sudah hitung proximity measure-nya pakai distance ya. Maka kemudian saya tentukan bahwa sebuah data akan dikelompokkan kepada kelas kalau distance-nya ini dengan kelas tersebut paling kecil. Nanti akan Ibu jelaskan apa maksudnya gitu ya di contoh-contohnya. Oke. Nah, kemudian yang keempat di sini adalah memilih algoritma clusteringnya. Nah, macam-macam algoritma clustering. Ada yang sifatnya adalah sekuensial. Ya, sekuensial ini berarti akan ada proses iterasi terus menerus secara random di awal, diiterasi sampai kondisinya konvergen. Ya, nanti Ibu jelaskan apa itu konvergen. Metode yang kedua disebut dengan hierarki. Hierarki ini adalah dikelompokkan secara bertahap ya, hierarki yang bersusun ya. Bisa secara top to bottom. Jadi awalnya ini semua data dianggap sebagai satu kelas. Ya, kemudian dipisahin nih satu-satu sampai menjadi kelas yang kita mau. Atau sebaliknya,
bottom to top, bahwa data ini awalnya dianggap sebagai individu, nanti setiap iterasi kita kelompokkan ya satu persatu. Nah, itu adalah tahapan dari proses clustering. Secara umum, secara general seperti itu. Oke, nah selain itu, cara kerja dari clustering itu seperti apa sih secara umum gitu ya? Bahwa clustering itu di mana-mana sama, bahwa dia mau mengelompokkan data berdasarkan kesamaan ciri. Ya, jadi dia akan melihat ciri-cirinya, kan dia nggak punya label ya, berarti dia akan menghitung apakah saya sama dengan kelas yang itu. Oh, karena kalau sama ya saya akan mengelompok ke sana. Sebaliknya kalau saya tidak terlalu sama dengan teman-teman di kelompok B misalkan, ya saya nggak akan gabung ke kelompok B. Ya, jadi dengan kesamaan ciri, misalkan Anda punya data seperti ini. Oh, kalau fitur satunya rendah, kemudian fitur 2-nya juga rendah, ini ciri untuk data kelas merah. Kalau fitur satunya ini sedengan, kemudian fitur 2-nya ini rendah, oh dia masuk kelas biru. Kalau fitur satunya ini nilai-nilainya relatif tinggi, kemudian fitur 2-nya juga sama, nilainya relatif tinggi, sama-sama besar gitu ya, oh dia akan masuk kelas hijau ya. Jadi ada kesamaan ciri untuk kemudian menjadikan mereka satu kelompok atau dipisahkan menjadi kelompok yang berbeda. Baik, itu ya dasar dari clustering seperti itu.